warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Ketemu lagi di awal pekan hari Senin, tanggal 17 Januari 2022. Benar nih ya, saya sering sekali menyebut hari, tanggal, bahkan tahun. Kadang-kadang salah. Ini selama di pandemi memang kita kelihatannya hidup nggak terlalu memperhatikan hari, bahkan tanggal gitu ya. Ya, ini ada-ada saja nih cara Gubernur Anies Baswedan meledek dan membalas umpatan Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa. Bukan umpatan dibalas dengan umpatan atau bulian dibalas dengan bulian, tapi umpatan dan bulian dibalas dengan sindiran dan ledekan. Hasilnya sangat telak. Dalam bahasa anak muda sekarang ini nampol banget. Masih ingat ya sebelumnya Anies tampil dengan YouTuber Aris Putra itu yang dia bersama dengan seorang rekannya menyanyikan lagunya Niji yang pada waktu itu masih vokalisnya Giring, dan kemudian tiba-tiba saja muncul Anies Baswedan minta mereka pergi karena suaranya mengganggu Anies yang sedang bekerja. Video itu viral banget dan itu mengundang banyak banyak gelak tawa gitu, bahkan ada yang sampai tertawa terguling-guling karena lihat video itu. Nah, ini kelihatannya Anies nggak berhenti hanya sampai di situ. Dia minggu sore kemarin itu Anies membuat sebuah event yang orang mau tidak mau pasti bisa diartikan untuk kembali menyerang Giring. Ini walaupun lagi-lagi dilakukan secara elham dan ya membuat orang tertawa itu menggelikan gitu. Anies ini kemarin hari Minggu sore itu mengundang Benny J, istilahnya untuk cek sound alias tes kualitas suara Jakarta International Stadium. Ini sebuah stadion kebanggaan warga Jakarta, bahkan juga mungkin kebanggaan warga Indonesia karena ini stadion ini dibangun oleh Anies Baswedan dengan standar internasional. Kemarin sebenarnya akan dilaksanakan sebuah event internasional, yakni mengundang klub-klub sepak bola terkenal di dunia seperti MU, Barcelona dan juga Real Madrid, tapi levelnya yang level juniornya ya, itu yang diundang. Tetapi karena pandemi kemudian event itu dibatalkan. Nah, acara atau event yang dibuat oleh Anies bersama dengan grup Niji ini sempat diunggah di akun Instagramnya. Di akun Instagramnya Anies Baswedan menulis begini: spektakuler melihat penampilan Benny J coba sound Satem. Ini saya nggak salah baca ya, nulisnya dia begitu, sound Satem JIS, itu JIS nih Jakarta International Stadium semalam. Ini berarti ini adalah caption yang dibuat oleh Anies Baswedan pada hari Senin pagi ya. Sambil inspeksi 93% ketuntasan pembangunan stadium. Nah, ini berarti stadium ini sudah 93% hampir selesai. Jadi kalau 93% boleh dibilang sudah 100% selesai. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbang. Coba perhatikan kalimat terakhir. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Agak sulit ya untuk tidak memberikan interpretasi atas caption yang diunggah oleh Anies Baswedan ini. Jadi walaupun dia tidak memberikan reaksi langsung, rupanya kritik-kritik terhadap Anies yang dilakukan oleh Giring ini menurut dalam kacamata dalam pendengaran dia itu sebagai musik yang sumbang. Nah, kalau ini beda, musik Niji itu dia menyanyikan lagunya suaranya merdu dan kualitas suaranya juga bagus. Ini kan publik pasti menghubung-hubungkan serangan Giring Ganesa terhadap Anies dalam berbagai kesempatan. Mulai dari pernyataannya bahwa Anies itu sebagai pemimpin yang pembohong, kemudian masa depan Indonesia bakal suram jika dipimpin oleh seorang yang intoleran, pembohong, nggak becus kerja dan pernah dipecat Jokowi. Pernyataan itu nggak main-main karena itu disampaikan oleh Giring Ganesa dengan retorika, dengan state aid atau acting panggung yang luar biasa, dan itu disampaikan di depan Presiden Jokowi. Pada waktu itu Presiden Jokowi hanya senyum-senyum saja. Nah, orang pasti dengan mudah menghubungkan ini dengan Anies Baswedan. Clue-nya jelas, yakni dia
intoleran, pembohong, nggak becus kerja dan pernah dipecat oleh Jokowi. Ini kan Anies, dan apalagi sebelumnya kan dia dengan tegas dalam pernyataan dalam video sebelumnya yang diunggah di akun Twitter resmi dari PSI itu dia menyebut nama Anies. Serangan terakhir dari Giring ini setelah dia banyak dibully, padahal kan kita tahu setelah Giring menyerang Anies itu dia menjadi korban bulian, dan sampai kita semua tahu akhirnya bahwa Giring itu pernah drop out sampai 2 kali dari Universitas Paramadina yang pada waktu itu kebetulan Anies Baswedan juga pernah menjadi rektor di Paramadina. Nah, serangan dari Giring itu yang terakhir. Saya kira bukan yang terakhir itu bukan berarti yang akan berakhir, tapi yang terbaru lah gitu ya sebutnya kita. Jadi dia mempersoalkan persiapan arena balapan sirkuit E di kawasan Ancol. Itu Giring datang meninjau lokasi yang disebutnya masih berupa rawa-rawa gitu, yang dia meragukan bahwa sampai pada waktu pelaksanaan sirkuit E nanti itu bisa diselesaikan. Nah, dengan latar belakang ini tadi, dengan latar perseteruan lah kita sebutnya, atau enggak perseteruan ya, kalau perseteruan itu kan dari dua pihak. Ini serangan dari Giring ini kan enggak mengherankan bila kemudian muncul komen-komen di caption Anies Baswedan ini yang menghubung-hubungkannya dengan Giring. Saya baca saja beberapa di antaranya, tapi Anda mau lengkapnya lagi silakan kunjungi Instagram dari Anies Baswedan. Winnie_Miftah misalnya berkomentar, vokalisnya bukan dia kan? Ini pasti yang dimaksud adalah Giring. Kemudian Yantimbu 75 mengomentari, malu eta si Garin, dia nulisnya begitu, enggak Giring ini. Ini kelihatannya orang Sunda kalau lihat komentarnya. Kemudian Nita Hadayani berkomentar, nampol banget deh. Nah, mereka benar. Giring ini kan setelah memutuskan terjun ke dunia politik, dia meninggalkan grup Beniji. Keputusan yang sangat disayangkan oleh personil lain dari grup Beniji, karena menurut mereka, ini saya nonton kebetulan wawancaranya di podcastnya Ari Lasso. Ini salah satu mantan personal Dewa juga, vokalis Dewa. Di situ para personil Niji itu menunjukkan semacam kekesalan ya. Mereka sangat jengkel dengan Giring karena setelah sekian lama bersama dan tiba-tiba mereka memutuskan ketika tiba-tiba Giring memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan meninggalkan mereka, dia tidak pernah bicara dengan langsung, tapi melalui manajemen. Nah, inilah membuat hubungan Giring dengan para personil Niji ini sekarang ini kelihatannya tidak cukup baik-baik saja gitu. Nah, atau bahasa lainnya ginilah, hubungan mereka menjadi terganggu. Namun kemudian kan seperti kita ketahui Niji move on dan mereka kemudian merekrut vokalis baru. Saya coba searching nih nama vokalis baru itu. Supaya nggak salah nih, karena saya sekali lagi saya sampaikan saya bukan penggemar band Niji. Nah, katanya ini kalau saya baca-baca di media ini vokalis yang baru ini adalah namanya Ubay, Muhammad Yusuf Nur Ubay atau siapa gitu namanya, dan dia ini adalah jebolan dari Indonesian Idol. Anies benar sih, suaranya memang keren, ini kualitas suaranya itu merdu kalau dalam bahasa Anies. Dan kalau mau jujur saya banding-bandingkan lagi, dia kualitas suaranya memang lebih bagus dari Giring. Ini ya tentu saja beda karena Giring itu adalah anak band biasa yang tidak melalui saya dia tidak melalui sebuah kompetisi seperti Indonesian Idol, seperti Ubay gitu. Tetapi kan kemudian dia juga meraih sukses di dunia musik bersama Niji. Ya, kalau Ubay ini dia adalah jebolan dari Indonesian Idol. Sejumlah netizen yang juga hadir pada acara Cek Sound ini banyak yang mengunggah video penampilan Niji tanpa Giring itu di akun Twitter. Salah satunya ini saya ambil ini dari akun Twitter seorang netizen namanya Muhammad Amrullah. Dia punya akun Twitter @kojekrap_betawi. Wah, ada Niji, tapi kok nggak ada Giring ya? Sekali lagi kita bisa menyaksikan Anies itu mengerjai Giring dengan cara elegan. Gaya dan cara Anies membalas kritik dan bulian Giring ini benar-benar keren dan asik. Kalau sekali ini saya lihat niat banget ya. Kalau kemarin kan dia gampang lah dia dengan Aris Putra nyanyi berdua dengan temannya, kemudian Anies datang
dan mengusir mereka karena dianggap mengganggu sedang dia kerja. Kalau sekali ini caranya luar biasa. Kenapa? Karena saya kira dia pasti atau Anies atau timnya memilih Niji ini bukan tanpa pilihan yang bukan tanpa pilihan yang direncanakan ini. Ya memang Niji memang salah satu grup band yang cukup populer gitu. Jadi nggak terlalu mencolok. Dan kebetulan kita tahu bahwa mereka ini adalah kelompok band yang sekarang ini dikecewakan oleh Giring. Jadi pilihannya ini betul-betul sangat telak. Dan sekaligus dia luar biasanya dia memilih settingnya itu di Jakarta International Stadium. Itu stadium. Ini sekali lagi ini adalah stadion yang paling keren, paling canggih di Indonesia, bahkan kelasnya termasuk canggih di dunia. Ini dengan cara begitu kan dia bisa langsung membalas penilaian Giring bahwa dia nggak bisa bekerja. Bagaimana seorang presiden, seorang gubernur yang tidak bisa bekerja bisa membangun stadion yang luar biasa. Dan kita tahu juga Anies ini bukan hanya soal stadion ini, terutama dia dalam membenahi Jakarta, ya, transportasi publik, kemudian fasilitas-fasilitas publik seperti pedestrian ini mendapat penghargaan, bukan hanya penghargaan dalam negeri, tapi penghargaan internasional. Jadi ini sekali lagi ini cara elegan membalas makian atau bulian, tidak dengan cara yang sama, karena saya kira kalau Anies kemudian juga menanggapi Giring dengan cara yang sama, juga misalnya dia bongkar fakta bahwa Giring DO dan sebagainya, ini membuat kualitas Anies sebagai pemimpin turun derajatnya, karena jujur saja memang dia nggak level lah antara dia dengan Giring dengan Anies. Kalau kemarin misalnya Rocky Gerung membandingkan Anies membandingkan misalnya Ahmad Dhani sesama penyanyi dengan Giring seperti anak PAUD dengan S3, saya kira kalau ini kan Anies adalah seorang profesor, jadi mana nggak apple to apple membandingkan seorang profesor dengan seorang mahasiswa dropout sampai 2 kali. Pilihan Anies untuk menampilkan band Giring ini sekali lagi ini saya mesti sebut ini keren, asik, karena saya kira kalau tadi karena level mereka yang beda jauh, level intelektual mereka yang jauh. Kalau kemudian misalnya ada yang mengusulkan coba diajak adu debat terbuka saja Giring dengan Anies. Tapi sebenarnya pada waktu itu para yang mengusulkan ini kan relawannya Anies, ya. Waktu itu mereka tidak mengusulkan Anies berdebat dengan Anies Baswedan, tidak berdebat dengan Giring, tapi Anies, ini relawan Anies namanya juga Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera itu untuk berdebat dengan Giring. Jadi memang nggak level. Jadi cukup dengan cara-cara seperti ini. Nah, karena kan misalnya ada yang menyayangkan kenapa sih mesti ditanggapi oleh Anies dengan buat video, apalagi sekarang membuat event dengan brand Niji. Saya kira kalau dibiarkan tanpa respon, rasanya kan nggak enak juga ya dikritik, dibully tanpa merespon. Nah, muncullah kan sekarang itu tadi muncullah kemudian video bersama YouTuber dan sekarang tampilan Niji untuk cek sound di stadion Jakarta International Stadium. Tapi secara pribadi saya sendiri ingin menyaksikan realnya, ini kan semacam GR gitu ya. Gladi Resik mencoba bagaimana sound system di Jakarta International Stadium, dan nanti diharapkan ketika peresmian itu Niji betul-betul tampil di situ, tapi bersama vokalis barunya Ubay, bukan Giring. Ini lagi-lagi cara cerdas dari Anies Baswedan. Cuma aja gini ya, kalau boleh saya menyarankan ini saran, mau didengar boleh, tidak juga boleh. Sebaiknya cukuplah ya Pak Gubernur Anies Baswedan menyindir dan mengerjai Giring. Ini tanpa Anda lakukan itu pun sudah banyak netizen yang mengerjai Giring habis-habisan. Jadi kalau Anda tambahin lagi amunisi ini, saya kira kasihan Giring itu, kasihan karena bagaimanapun kan Giring ini sekarang bukan hanya sebagai Giring pribadi, tapi dia adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jadi wajah Giring adalah wajah PSI. Nah, ampun Ban Jago, jangan lagi dikerjain. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.